Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring kali ini untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep dasar logika. Ini nanti akan terbagi menjadi 2 video. Kalian perhatikan baik-baik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi-materi terkait logika, proposisi, kombinasi proposisi, disjungsi eksklusif, dan juga proposisi bersyarat. Baik, kita masuk ke materi awal ya, yang terkait dengan logika. Ya, kita pahami terlebih dahulu makna dari logika. Mungkin dari kalian sudah tahu ya untuk definisi dari logika itu apa. Kalian sudah sering mengatakan, oke lah, kita harus pakai logika, jangan perasaan saja. Nah, logika itu apa sih? Kayak gitu ya. Nah, kalau direpresentasikan dalam bentuk narasi, logika itu merupakan dasar dari semua penalaran. Jadi semua reasoning itu bisa kita katakan sebagai logika. Ya, penalaran tersebut didasarkan pada hubungan antara pernyataan, ya, antar pernyataan atau statement-statement, ya seperti itu. Nah, ini contoh logika ya. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda pasti belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda tidak belajar bahasa Jawa dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh logika. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kesimpulan dari penalaran contoh itu tadi valid? Nah, berarti kan kita harus membuktikannya. Gimana kita harus membuktikannya? Berarti kita harus membutuhkan yang namanya logika untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, untuk menentukan bahwa data statement tersebut itu valid atau tidak. Nah, ini bapak logika kita ya. Logika pertama kali ditemukan oleh Aristoteles, filsuf Yunani, sekitar 2000 tahunan yang lalu, jadi sudah lama sekali ya. Kemudian kita ingin tahu kira-kira kenapa sih kok kita membutuhkan yang namanya logika ya seperti itu. Nah, mau tidak mau karena kalian masuk ke dalam ilmu komputer atau ranah teknik informatika, mau tidak mau kalian harus bermain dengan yang namanya logika. Setidaknya proses berpikir kalian untuk membentuk sebuah barisan-barisan kode yang nanti bisa direpresentasikan untuk menyelesaikan masalah itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ini aplikasinya sangat luas sekali kalau misalnya diterapkan di dalam ilmu kita. Ya, bisa dalam pemrograman terutama, kemudian kalau misalnya mau mendeteksi bug misalnya seperti itu, atau misalnya kok programnya ini lemot kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan? Kita bisa menganalisis algoritmanya. Apakah memang kompleksitasnya terlalu tinggi sehingga kita harus mengubah struktur datanya atau seperti apa ya? Kita bisa menggunakan analisis algoritma di dalamnya seperti itu. Nah, ini yang lagi ngetren ya, meskipun ini sudah ilmu lama, ya banyak diaplikasikan juga di kecerdasan buatan. Jadi beberapa aplikasi yang sifatnya mengandung AI, machine learning dan seterusnya itu membutuhkan yang namanya logika. Bagaimana si komputer ini bisa memahami apa yang telah dilakukan oleh manusia, bagaimana manusia itu menyelesaikan masalah. Nah, kita tidak bisa membuat komputer itu tahu sesuai dengan perasaan kita. Berarti harus mengkomputerkannya atau mengkomputasikannya dengan logika. Nah, seperti itu. Atau juga logika fasi. Nah, sebenarnya logika fasi ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Sebenarnya cabang dari kecerdasan buatan ini banyak sekali ya. Ada neural network gitu ya. Ada NLP ya, seperti itu. Terus ada swarm intelligence ya, banyak sekali cabangnya. Nah, logika fasi ini termasuk di dalamnya. Nah, ini
mau tidak mau beberapa aplikasi yang nantinya ingin dibuat di dalam pemrograman itu membutuhkan yang namanya logika. Baik, ini adalah contoh logika di dalam pemrograman. Nah, kira-kira bagaimana outputnya? Ya, kita simak slide berikutnya. Nah, setelah memahami terkait dengan logika, kita masuk ke dalam proposisi ya. Apa itu proposisi? Jadi sebuah istilah yang berupa pernyataan atau kalimat deklaratif yang nilainya benar atau salah. Ya, seperti itu. Tapi tidak keduanya, ini yang perlu digarisbawahi ya. Tapi tidak keduanya. Jadi dia benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi salah satu saja, ya. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut sebagai nilai kebenaran atau truth value seperti itu. Jadi proposisi ini mengandung pernyataan, sebuah pernyataan ya atau kalimat deklaratif yang mana kebenaran atau kesalahannya ini bisa direpresentasikan dengan sebuah nilai kebenaran atau truth value. Contohnya, Pak Nufil adalah Rektor UB periode 2019-2024. Nah, ini adalah proposisi karena dia bisa dinyatakan dengan kalimat deklaratif.
yang bernilai benar atau salah. Nah, ini kan benar ya. Oke, true. Tapi tidak keduanya, jadi tidak true dan false, tapi hanya satu saja. Kemudian ada 9 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 2 plus 2. 2 plus 2 ini kan sama dengan 4. Ya, apakah 9 ini lebih besar sama dengan 4? Iya, seperti itu. Kan betul ya. Berarti di sini true, ya. Jadi di sini berupa pernyataan. Jadi ini bisa disebut kalimat proposisi. Kemudian di sini ada ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Benar ya? Di sini ada true. Ya. Jadi ketiga kalimat ini kita bisa nyatakan sebagai kalimat preposisi atau proposisi. Nah, sekarang kalimat yang bukan proposisi itu yang seperti apa? Ya, misalkan seperti ini. Jam berapa Putu akan tiba di London hari ini? Nah, ini apakah dia mengandung true atau false? Tidak kan ya? Jadi ini kalimat pertanyaan ya. Jadi ini bukan pernyataan, tapi ini pertanyaan karena tidak mengandung salah satu unsur nilai true atau false. Jadi tabel kebenarannya juga tidak bisa dibuktikan ya, seperti itu. Kemudian ini contoh lagi. Tolong bersihkan meja setelah makan. Nah, ini true atau false? Ya, kan tidak masuk ke dalam true atau false ya untuk kalimat perintah ini. Jadi ini bukan proposisi. Nah, di sini juga misalnya ada contoh. Y plus 6 sama dengan 18. Terus lalu apa maksudnya? Ya, karena kalimat ini tidak lengkap, ya, tidak tahu maksudnya apa, ini bukan proposisi. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga seperti ini. X lebih besar 3. Lah terus bagaimana? Ya, ya ini bukan juga proposisi karena tidak mengandung true atau false ya. Kita nggak tahu kan X-nya berapa ya. Ini juga tadi variabel Y-nya berapa kita tidak tahu ya. Ini bukan proposisi. Nah, kesimpulannya apa sekarang? Berarti proposisi adalah kalimat berita seperti itu. Baik, sekarang ini coba kalian uh, analisis gitu ya, kira-kira dia kalimat proposisi atau tidak ya. Contoh, misalnya di sini Sabtu kemarin Benyamin belanja dengan siapa? Proposisi atau bukan kira-kira? Mengandung true atau false? Tidak, berarti dia bukan proposisi. Kemudian isilah pertanyaan tersebut dengan jawaban yang detail. Kira-kira dari statement ini mengandung true atau false? Tidak juga. Jadi dia bukan kalimat proposisi. Nah, kemudian ada Warsaw. Warsaw adalah ibu kota Polandia. Nah, ini benar ya. Ya, ini benar mengandung true atau false ya. Ini kalau ini kasusnya true. Jadi dia kalimat proposisi. Gajah termasuk aves. Aves bukan. Salah ya, jadi dia false ya. Karena dia mengandung salah satu unsur true atau false, maka dia disebut kalimat proposisi. Kapan kamu mau belajar ngoding? Nah, kalimat pertanyaan juga. Kita tahu bahwa yang berupa kalimat pertanyaan tidak mengandung true atau false karena tidak ada jawabannya. Nah, ini berarti bukan proposisi. Suhu di permukaan laut adalah 21 derajat Celcius. Nah, mengambang ini. Kita nggak tahu benar atau salah kayak gitu. Ya kan ya? Kita tidak tahu kalimat ini betul atau salah. Ya, tidak berupa fakta ya. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu, maka di sini kita bisa nyatakan di sini bukan proposisi ya, karena kita tidak tahu dia benar atau tidak ya, seperti itu. Oke, sekarang kalian coba ya. Di sini ada latihan lagi.
kucing lebih kecil daripada gajah. Ya, ada statement kucing lebih kecil daripada gajah. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya, jawabannya mudah sekali ya. Jadi dia merupakan sebuah pernyataan, dia juga merupakan proposisi, karena kita tahu bahwa memang kucing lebih kecil daripada gajah ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini nilainya adalah benar? Ya, jadi true kan ya, benar. Seperti itu. Baik, sekarang contoh lagi. Ya, sekarang ini ada 500 lebih kecil daripada 20. Apakah ini sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Dan apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Bagaimana? Ya, jadi dia adalah pernyataan, dia adalah proposisi, benar ya? Dan nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah ya. Harusnya lebih besar ya, seperti itu kan? Harusnya 500 lebih besar daripada 20, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, ini ada Y lebih besar 9. Y lebih besar 9. Pernyataan atau bukan? Proposisi atau bukan? Kira-kira? Iya. Gimana? Iya, ini masih berupa pernyataan, tapi bukan proposisi. Karena apa? Susah mendefinisikan. Y ini nilainya berapa? Ya, variabel Y ini isinya berapa? Nah, karena dia tidak jelas true atau false-nya, maka dia bukan proposisi. Ya, nilainya bergantung pada Y, nilainya belum ditentukan Y-nya itu berapa. Nah, kalimat seperti ini itu disebut sebagai kalimat terbuka ya, atau fungsi proposisi. Jadi bukan proposisi tapi fungsi proposisi, seperti itu. Nah, sekarang contoh lagi. Ini ada contoh misalnya, tolong untuk tidak makan soto selama perkuliahan berlangsung di kelas. Wah, nampaknya ini tidak relevan ini ya, kalimat ini dengan kondisi sekarang ya. Kalau sekarang mau disambi makan soto, saya juga nggak tahu ya. Baik, ini kira-kira pernyataan atau bukan? Proposisi atau bukan? Kira-kira? Nah, ini berupa statement nggak sih kayak gitu kalimat ini? Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Berarti ini bukan sebuah pernyataan. Ya, apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena dia kalimat perintah, ya, tidak mengandung unsur benar atau salah, maka dia juga bukan proposisi. Ya, seperti itu. Ya, kalimat tersebut hanyalah kalimat permintaan, ya, bukan pernyataan. Jadi hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi, seperti itu. Baik, untuk proposisi sendiri ya biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya. Ini contohnya P, H atau R. Sebenarnya tidak hanya menggunakan ketiga ini. Kita bisa menggunakan A, B, C atau dan seterusnya sampai Z misalnya. Itu boleh ya. Di sini ada contoh. Misalnya P merepresentasikan 13 adalah bilangan ganjil. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. R, 2 plus 2 sama dengan 5. Nah, misalnya ada statement seperti ini, P dan R ya. Kita ada contoh P dan R adalah contoh proposisi. Ya, ini adalah proposisi, ini adalah proposisi. Ini juga proposisi. Ya, seperti itu. Yang memiliki nilai kebenaran seperti apa? Nah, kita perlu cek ya di masing-masing statement ini ya. P, kita cek dulu. P ini 13 adalah bilangan ganjil, betul atau salah? Ya, dia adalah betul. Jadi true. Jadi di sini true dan R. Ya, R-nya di sini 2 ditambah 2
sama dengan 5. Kalau kita belajar basis 10, artinya desimal, berarti dia salah ya, false. True dan false ya. Berarti kesimpulannya adalah salah ya, seperti itu. Nah, bentuk P dan Q tadi bisa kita namakan sebagai proposisi majemuk ya. Jadi di sini kita bisa gabungkan kedua proposisi tadi dengan sebuah konektor seperti itu. Ada beberapa konektor yang nanti akan kita bahas. Di sini ada istilah ya yang namanya konjungsi. Nah, kita tahu bahwa konjungsi itu adalah simbol untuk menyatakan dan ya. P dan Q. Ya, ini dinamakan penghubung dan ini adalah konjungsi. Lambangnya seperti ini ya, huruf V terbalik ya, seperti itu. Kemudian ada disjungsi. Nah, disjungsi ini direpresentasikan dengan atau ya. Lambangnya atau notasinya itu huruf V yang sebenarnya ya, jadi tidak terbalik ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk konektor yang nanti akan menghasilkan yang namanya proposisi majemuk ya, seperti itu. Nah, di samping proposisi yang kita tahu sebelumnya, ada juga yang namanya ingkaran atau negation ya. Ini adalah negation dari sebuah proposisi yang artinya tidak ya, tidak P. Jadi kita bisa nyatakan dengan lambang seperti ini ya. Seperti apa ya, huruf S seperti itu, seperti huruf S terbalik. Nah, untuk P dan Q sendiri kita sebut sebagai proposisi atomik atau proposisi primitif ya, seperti itu, karena dia berdiri sendiri. Kalau misalnya dikombinasikan dengan sebuah konektor, itu akan menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, ini lebih jelasnya lagi untuk contoh ya, proposisi atomik ya. Ini contoh proposisi atomik. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, kalau contoh posisi majemuknya berarti bisa kita lakukan dengan konjungsi ya, P dan Q. Jadi kita bisa gabungkan proposisi atomik ini untuk P, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau kita bisa hubungkan dengan yang namanya disjungsi. Ya, nanti kalau dihubungkan dengan disjungsi, proposisi majemuknya menjadi hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, seperti itu. Terus kemudian ada negasi P. Berarti kalau negasi P artinya tidak, hari ini tidak hujan. Ya, hari ini tidak hujan. Berarti hari ini cerah ya, seperti itu. Kalau misalkan ini negasinya tidak Q, berarti kalian tahu ya, berarti murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan proposisi atomik dan juga proposisi majemuk. Nah, sekarang ada latihan nih yang bisa kalian kerjakan ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Di sini ada P, proposisi yang menyatakan bahwa pemuda itu tinggi. Ada Q yang menyatakan bahwa pemuda itu tampan. Nah, sekarang nyatakan dalam bentuk simbolik ya. Kalau misalkan di sini ada proposisi majemuk, silahkan coba kalian representasikan apa yang kalian dapatkan tadi ke dalam bentuk proposisi yang bentuknya adalah notasi. Kalian coba terlebih dahulu. Ini kalian bisa pause ya untuk slide ini sebelum masuk ke slide berikutnya. Baik, setelah kalian mencoba, bagaimana hasilnya? Ya, kalian bisa cocokkan hasilnya dengan jawaban yang ada di sini. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan juga pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan bahas pada sesi sinkron nanti. Nah, selanjutnya menggunakan tabel kebenaran ya. Dalam tabel kebenaran ini akan mempermudah kalian dalam melakukan logika ya, apalagi logika sederhana yang seperti yang kita pelajari untuk proposisi majemuk seperti
konjungsi dan juga disjungsi seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya. Ini misalkan kalau misalnya pakai kombinasi sederhana ya, kombinasi true false saja ya. Atau kita bisa nyatakan biasanya true false ini dengan nilai 1 dan juga 0 ya. Jadi di sini misalnya P dan Q maka true ya. Karena ini true dan true kayak gitu ya, maka true. True dan false maka false. False dan true maka false. False dan false maka false. Ya seperti itu. Akan benar ketika semuanya benar. Ini kalau pakai operator dan ya. Kemudian kalau pakai operator atau ya atau disjungsi, di sini true atau true itu adalah true. True atau false adalah true. False atau true adalah true ya. Kebalikannya dari dan tadi, kalau di sini akan terus semua ya, kecuali kalau misalnya kondisinya semuanya sama-sama salah, proposisinya sama-sama salah. Di sini hasilnya false, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk negasi atau lingkaran di sini P ya, misalkan ini ada negasi P. Nah, misalnya ini ya, negasi P. Di sini kalau true berarti negasi P-nya adalah false. Kalau ini false berarti negasi P-nya adalah true. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada contoh, misalkan P adalah 17 ya. 17 adalah bilangan prima. Kita tahu bahwa ini adalah benar. Ya. Q bilangan prima selalu ganjil ya. Karena ada yang tidak ganjil. Yang tidak ganjil berapa bilangan prima? 2 kan ya. Seperti itu. Berarti di sini adalah salah. Karena di sini ada kata-kata selalu ya. Berarti di sini false. Ya, seperti itu. Berarti P dan Q ya, kita bisa nyatakan bahwa 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Berarti kan true dan false. Ya, kita bisa lihat di tabel kebenarannya di sini kalau misalnya ada true dan false ya ini ya, berarti hasilnya adalah false. Nah, ini kalau implementasi dalam keadaan nyata ya, kita bisa menggunakan proposisi OR dalam mesin pencarian ya. Ini salah satu fungsinya ketika kita menggunakan operator logika. Jadi kita bisa menggunakan operator ini untuk melakukan pencarian berdasarkan keywordnya seperti itu. Jadi di sini ada statement, di sini ada penghubungnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi, ini lebih kompleks ya, dari proposisi majemuk untuk P dan Q ya, atau Q dan R. Nah, ini biasanya lebih mudah kalau kita representasikan satu persatu ya. Di sini ada 3 variabel. Variabelnya adalah P, Q, dan R ya. Berarti di sini ada 3 variabel. Nah, kalau misalnya kita masing-masing variabel ada true dan false ya, kira-kira berapa kombinasi yang bisa dibentuk ya? Berapa kira-kira? Ya, berarti kan 2 pangkat 3 ya kan ya? Nanti kan benar ya? 2 kali 2 kali 2 ya, benar ya? 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Jadi ada 8 yang bisa dibentuk. Jadi di sini ada 8 jenis yang bisa dibentuk ya. Kombinasinya ada 8 untuk P, Q, dan R ya. Nah, selanjutnya kita lihat tabel kebenarannya ya. Misalkan di sini kombinasinya true, 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 false, dan seterusnya ya sampai false, false, false. Nah, ini saya ambil satu contoh saja, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Misalkan di sini saya ambil contoh yang baris ini saja ya. Saya ambil contoh yang baris ini. Ya, perhatikan yang baris ini. Nah, misalkan di sini true ya untuk P-nya, di sini Q-nya adalah false, R-nya adalah false. P dan Q. P dan Q berarti true dan false. Di sini maka false ya. Kemudian negasi Q ya, negasi Q ya di sini Q-nya adalah false, berarti negasinya adalah true. Kemudian negasi Q dan R ya, negasi Q-nya adalah true, R-nya adalah false ya. Dan sifatnya berarti di sini hasilnya adalah false ya.
kalau kita sudah tahu ya ini ya, kita sudah tahu negasi Q dan R-nya berapa, P dan Q-nya berapa ya. Berarti kita lebih mudah untuk menghitungnya atau mengetahuinya ya, mengkomputasikannya. P dan Q tadi hasilnya adalah false. Untuk negasi Q dan R adalah hasilnya false. Berarti kalau false atau false sama dengan false ya, sehingga hasilnya adalah false ya, seperti itu. Nah, ini masih ada kaitannya dengan tabel kebenaran ya. Proposisi majemuk, jadi bentuk kompleks tadi ya, ini adalah proposisi majemuk, disebut tautologi ya ketika nilai kebenarannya itu benar untuk semua kasus. Jadi hasil akhirnya ini ya itu adalah benar untuk semua kasus ya, terus semua ya, seperti itu. Jadi kalau ada false 1 gimana? Kalau ada false 1 berarti dia bukan tautologi. Nah, seperti itu. Kemudian ada istilah yang namanya kontradiksi. Ya, kontradiksi kebalikannya. Kalau tautologi benar semua untuk hasil kebenarannya, kalau kontradiksi salah semua, ya seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya di sini ada proposisi majemuk semacam ini hasilnya salah semua, berarti di sini ini yang namanya mohon maaf, namanya kontradiksi, gitu. Ya, saya rasa di sini tidak terlalu susah untuk dipahami. Oke, baik. Di sini ada latihan ya. Kalian coba kerjakan untuk belajar ya, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Ya, ini nanti akan menjadi nilai keaktifan. Karena ini menjadi nilai keaktifan, jadi kalian tidak wajib mengerjakan ya. Bagi yang mengerjakan akan dapat nilai keaktifan, bagi yang tidak dapat. Sudah begitu saja. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan ya, tapi akan lebih baik memang kalau kalian mengerjakan agar lebih paham gitu ya dengan materinya. Jadi sambil belajar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada 3 jenis proposisi majemuk. Nah, kalian bisa pilih salah satu ya untuk dikerjakan ya. Kemudian cara mengerjakannya seperti apa? Kalian bisa mengerjakan di kertas ya, kemudian di-upload ya, kemudian diberikan ke kolom komentar juga ya. Diberikan ke kolom komentar hasil tugasnya itu. Atau kalian bisa membuat video untuk penyelesaian permasalahannya, terus di-upload juga, kemudian linknya disampaikan juga lewat kolom komentar. Ya, kurang lebih seperti itu, nanti akan saya cek. Ya, untuk kurang jelas atau seperti apanya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan juga disampaikan di kolom komentar. Baik, sekarang masuk ke disjungsi eksklusif ya. Disjungsi eksklusif atau XOR ya. Kata atau or dalam operasi logika biasanya digunakan dalam salah satu dari dua cara ya, betul ya. Kan kita disuruh memilih atau ya biasanya. Nah, kalau misalnya inclusive or ya, atau berarti P atau Q atau keduanya ya. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa Python atau Java ya. Berarti bisa salah satu atau keduanya. Berarti kalau misalnya dia bisa Python, oke, bisa Java saja oke, atau bisa Python dan Java lebih oke, kayak gitu ya. Jadi ini namanya inclusive or ya. Sementara kalau exclusive or ini artinya atau, sama-sama atau, tapi artinya adalah P atau Q ya. Pilihannya P atau Q, tapi bukan keduanya. Jadi bedanya di sini ya. Kalau di sini tadi inklusif ini atau keduanya, tapi di sini kalau eksklusif tetapi bukan keduanya. Nah, seperti itu. Contohnya, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Jadi makna atau di sini sedikit berbeda ya. Di sini berarti kan salah satu, bukan dua-duanya. Jadi dia dihukum 5 tahun dan 10 juta, denda 10 juta. Tidak. Jadi dia strict ya. Salah satu di antara ini. Nah, ini kalau kita menggunakan disjungsi eksklusif, XOR namanya.
Nah, ini disjungsi eksklusif XOR, notasi logikanya adalah bentuknya seperti ini, tanda plus di dalam lingkaran. Kalau dinyatakan di tabel kebenaran, jika P true, Q true, maka P XOR Q adalah false. Ya, kita tahu bahwa tadi kalau eksklusif XOR, eksklusif OR maksud saya, itu adalah salah satu tapi tidak keduanya, ya salah satu tapi tidak keduanya. Berarti kalau dua-duanya true, ini salah, ya seperti itu. Nah, untuk sisanya sama ya seperti OR ya. Jadi kalau salah satu benar, berarti dia benar. Ya ini ya, true false, true, false true, true. Kalau false false, hasilnya adalah salah. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif XOR. Nah, selanjutnya adalah proposisi bersyarat. Setelah proposisi majemuk tadi ya. Dan ini jenisnya, ini yang pertama, ini adalah kondisional atau implikasi. Bentuk proposisinya kita bisa nyatakan dengan jika P maka Q. Ya, notasinya, ini yang tanda anak panah ya, P maka Q. Proposisi P ya, posisinya P ini disebut sebagai hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Ya, kita bisa sebut sebagai itu. Nah, sementara Q-nya ini adalah konklusi atau konsekuen. Ya, kalau kita nyatakan dengan tabel kebenaran, bentuknya seperti ini. Ya, kalau misalnya P-nya true, Q-nya true, P maka Q adalah true. Kalau P-nya true, Q-nya false, maka false. Jika dia false dan maka true, maka hasilnya adalah true. Jika false, maka false hasilnya adalah true. Ya, seperti itu. Ini untuk tabel kebenaran dari implikasi. Bagaimana untuk pertemuan kali ini? Saya rasa materinya masih belum terlalu sulit ya. Saya kira juga masih bisa dipahami. Oke, selanjutnya masuk ke video yang berikutnya untuk membahas lebih lanjut terkait dengan konsep dasar logika. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan jangan lupa tonton video yang berikutnya untuk pembelajaran lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.